Halo sobat semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya Klik Cinema TV. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita film yang bagi Mimin sangat menginspirasi. Lantas seperti apakah kisahnya? Inilah dia, Demi Russell. Kisah dimulai di sebuah kota di negara Turki, di mana terlihat seorang pria bernama Mahir yang adalah seorang guru sedang berdebat dengan istrinya. Lantaran pria yang sangat peduli dengan dunia pendidikan tersebut secara sukarela dipindahkan ke sebuah desa terpencil. Kabar itu pun langsung ditolak oleh istrinya, terlebih ketika Mahir mengajak mereka pindah ke tempat di mana ia ditugaskan. Bahkan sang istri menyuruh Mahir berhenti menjadi guru daripada harus pindah ke daerah tersebut. Namun karena rasa kepeduliannya dalam dunia pendidikan, maka Mahir tetap pada putusannya meskipun tanpa keluarga di sampingnya. Seminggu kemudian terlihat Mahir berpamitan dengan istri dan anak-anaknya di sebuah stasiun kereta, dan kisah pengembaraan serta perjuangannya pun baru dimulai. Mahir menempuh perjalanan panjang yang diawali dengan naik kereta api lalu diteruskan dengan naik bus. Setelah berjam-jam lamanya, bus yang ditumpangi Mahir berhenti di suatu tempat. Di sana Mahir sangat terkejut setelah diberitahu bahwa tidak ada akses jalan menuju ke desa yang dimaksud. Dan jika Mahir ingin pergi ke desa itu, maka mau tak mau Mahir harus berjalan kaki. Tak putus asa, Mahir lalu memulai langkah pertamanya. Kisah perjalanan Mahir kali ini sungguh sangat melelahkan, di mana Mahir harus mendaki gunung, menyeberangi sungai, lalu mendaki gunung lagi, dan barulah dia sampai ke desa yang dituju. Awal kedatangan Mahir di desa itu justru disambut dengan senjata api. Tetapi ketika Mahir mengatakan kalau dia adalah seorang guru, mereka langsung menurunkan senjata dan bersikap sangat baik padanya. Di sana Mahir lalu bertanya di manakah sekolah tempat yang akan ia mengajar, dan kepala desa yang bernama Pak Davud mengatakan bahwa di desa ini tak ada sekolah. Sontak saja Mahir merasa kaget dan berpikir untuk apa dia dipindahkan ke sini jika sekolah saja tidak ada. Namun Pak Davud justru merasa kehadiran Mahir membawa harapan besar, karena telah puluhan tahun anak-anak tidak pernah merasakan dunia pendidikan. Sehingga dengan adanya guru, desa mereka segera mendapat perhatian dari pemerintah. Lantaran selama ini hidup masyarakat jauh dari kata sejahtera karena tak ada akses jalan, kekurangan air bersih, dan juga listrik. Kemudian Mahir diantar dan tinggal sementara di rumah Pak Davud. Di hadapan beberapa warga desa, Mahir bertanya lokasi yang cocok untuk dibangun gedung sekolah, karena ia berencana akan pergi ke dinas pendidikan untuk mendiskusikan hal tersebut. Akan tetapi Pak Davud meragukan keinginan Mahir, karena untuk mendatangkan satu orang guru saja pemerintah membutuhkan waktu 30 tahun, apalagi untuk membangunkan sebuah sekolah. Di sela-sela pembicaraan, salah seorang menyarankan agar proses pembelajaran dapat dilakukan di sebuah kandang ternak yang kosong. Mendengar itu Mahir langsung menolak. Baginya anak-anak bukanlah ternak, sehingga apapun yang terjadi mereka harus mendapatkan tempat yang layak, dan berjanji akan menemui kepala dinas pendidikan. Malam hari ketika Mahir berada di kamarnya, tiba-tiba ada seseorang ngintip melalui jendela. Ternyata pria itu bernama Aziz, anak Pak Davud. Selain memiliki tubuh yang cacat, Aziz juga tak bisa berbicara, sehingga ia sering diganggu oleh anak-anak di desa tersebut. Keesokan hari bertepatan dengan hari pencarian jodoh, para warga di sana berkumpul di sebuah lapangan, dan Mahir pun ikut datang ke acara tersebut. Di sana salah seorang anak memberikan kepada Mahir sebuah hadiah kecil sebagai tanda kecintaan mereka padanya. Melihat itu Mahir menjadi terharu dan ia berjanji akan membangunkan sebuah sekolah untuk mereka. Sesaat kemudian Pak Davud berjalan menuju ke tengah lapangan, lalu memerintahkan para pria yang ingin menikah tahun ini segera maju ke depan. Ternyata yang maju adalah dua orang putranya Pak Davud, yakni Jalal dan Faisi. Namun ketika Pak Davud kembali bertanya siapa yang paling tua, tiba-tiba Aziz maju ke depan karena memang ia adalah kakak dari Jalal dan Faisi. Meskipun dengan keterbatasannya, Aziz sangat dicintai keluarganya. Walaupun dalam tradisi ditegaskan bahwa sebelum kakaknya menikah, adiknya tidak boleh menikah, tetapi Pak Davud yang menyadari betul kekurangan yang dialami Aziz putranya tak mampu berbuat banyak.
Karena itu dengan berat hati ia meminta Jalal pergi menemui ibunya untuk mencarikan calon istri untuknya. Mendengar itu Jalal merasa sangat bahagia dan langsung pergi menemui ibunya sambil memberikan ciri-ciri gadis yang ia inginkan, yang salah satunya adalah memiliki gigi putih bersih. Kemudian berangkatlah sang ibu bersama beberapa saudara perempuannya ke rumah salah seorang gadis bernama Soleha. Sebagai calon anak mantu, Soleha diberikan ujian beberapa pertanyaan, mulai dari melafalkan surat Al-Baqarah, memasak, dan berjalan di atas tali. Dengan santai dan penuh anggun, Soleha mampu melakukannya. Kemudian ibu Jalal mengajaknya berbicara agar bisa melihat giginya. Namun gigi bagus yang diminta Jalal tidak ada pada diri Soleha. Akan tetapi mereka tetap menerima Soleha karena ketaatannya dalam beragama dan pandai memasak. Selanjutnya giliran pihak keluarga perempuan menanyakan sosok Jalal. Seketika itu juga para saudaranya langsung membusungkan dada dan menceritakan sosok Jalal yang bagi mereka merupakan pria yang sempurna. Akhirnya pernikahan antara Jalal dan Soleha pun dilakukan, dan untuk pertama kali mereka pun dipertemukan. Di malam itu di sebuah kamar, Jalal tampak bahagia melihat Soleha dengan wajah tertutup. Namun ketika ia membuka penutup wajah dan melihat gigi Soleha, Jalal menjadi kecewa. Esok hari ketika Mahir, Pak Dafud, dan salah seorang yang lain akan pergi ke kantor dinas pendidikan, tiba-tiba Aziz mengejar mereka dari belakang. Melihat itu salah seorang anak dari Pak Dafud segera berlari menemui Aziz dan mengajaknya pulang. Dalam perjalanan Dafud menceritakan bahwa telah bertahun-tahun mereka berusaha dan berdoa untuk kesembuhan Aziz. Namun selama itu juga Aziz tak bisa disembuhkan. Dalam obrolan itu mereka tiba-tiba dikagetkan dengan segerombolan orang berkuda membawa senjata. Ternyata mereka merupakan orang-orang desa yang telah bertahun-tahun berkelana di gurun, dan Pak Dafud menamai mereka dengan nama singa-singa gunung. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di kantor dinas pendidikan. Di sana Mahir menyampaikan tujuannya kepada kepala dinas. Akan tetapi mereka harus merasa kecewa setelah permohonan pembangunan sekolah mendapat penolakan dari kepala dinas dengan alasan kondisi ekonomi negara yang sedang memburuk. Mendengar itu, Pak Dafud sangat sedih memikirkan nasib anak-anak yang berharap mereka memiliki gedung sekolah. Di malam itu Mahir duduk seorang diri sambil memegang hadiah pemberian seorang anak. Lantaran tak ingin melihat kekecewaan di mata anak-anak, Mahir memiliki sebuah ide yang tidak mereka ketahui, di mana Mahir menelpon istrinya dan berbohong kalau ia disandra oleh para perampok. Mahir meminta sejumlah uang pada istrinya sebagai tebusan dan melarang istrinya lapor kepada polisi jika sang istri masih ingin melihatnya. Tak lama kemudian Mahir menemui mereka sambil membawakan sejumlah uang. Merasa bahwa uang itu sudah cukup untuk membangun sebuah gedung sekolah, maka Mahir mengajak Pak Dafud kembali ke desa. Setiba di desa, proses pembangunan gedung sekolah pun langsung dimulai. Masyarakat sangat terlihat antusias dan bergotong royong. Di sana terlibat juga para singa-singa gunung dalam proses pengerjaan. Tak butuh waktu lama sekolah pun selesai dibangun dan acara peresmian pun diadakan. Sebagai inisiator Mahir dimandatkan untuk tampil, sementara mereka semua tunduk menaruh rasa hormat padanya. Di hari itu juga kegiatan belajar mengajar langsung berjalan dan terlihat anak-anak sangat bahagia. Suatu pagi di halaman sekolah, Mahir yang menyaksikan anak-anak sedang mengganggu Aziz segera menemui mereka dan menasihati anak-anak didiknya untuk tidak lagi mengganggu Aziz. Setelah itu Mahir memanggil Aziz untuk mengajaknya masuk ke dalam kelas. Namun Aziz yang menyadari keterbatasan dirinya justru pergi meninggalkan Mahir. Dan hal itu pun sering ia lakukan ketika Mahir berada di kamarnya. Sampai suatu ketika ibu Aziz merasa khawatir karena tidak melihat Aziz. Lantas bersama warga desa mereka pun mencari keberadaan Aziz di semua tempat. Ternyata Aziz yang dicari sedang berada di sekolah dan ikut belajar bersama anak-anak. Sontak saja Pak Dafud merasa terharu dengan kebaikan dan kesabaran Mahir dalam mengajar Aziz yang membuatnya tak kuasa menahan air mata. Dengan semua perhatian khusus yang diberikan Mahir kepada Aziz membuat mereka sangat bahagia, dan sejak saat itu Mahir diangkat sebagai anak sulung dari keluarga Pak Dafud. Hari-hari berlalu, Mahir terus meluangkan waktunya untuk mengajar Aziz menulis, sampai-sampai semua warga tertegun melihat kesabaran dan ketulusan Mahir. Sampai di suatu pagi Mahir dibangunkan oleh Aziz setelah melihat desa ditutupi salju. Meskipun cuacanya dingin, anak-anak tetap semangat ke sekolah.
Sementara itu Maher justru tersenyum melihat Aziz yang terlihat bahagia sambil berguling-guling di atas salju. Di saat pelajaran dimulai, terlihat seorang anak bernama Gafor yang berdiri menatap ibunya dari kejauhan. Ternyata anak itu merupakan cucunya Pak Davud dan ayahnya bernama Gamilo, putra tertua Pak Davud. Gamilo merupakan anggota dari singa-singa gunung yang hanya kembali ke desa di saat musim salju. Lantaran selama musim panas Gamilo selalu diburu oleh polisi karena telah membunuh seseorang. Ia berani melakukannya karena tak tega melihat ayahnya dipermalukan di hadapan banyak orang. Malam hari di rumah, sang istri meminta Gamilo menyerahkan diri saja ke pihak polisi karena ia selalu merasa tersiksa hidup sendirian hanya bersama putra mereka. Awalnya Gamilo menolak dengan alasan apa yang dilakukan untuk memerangi ketidakadilan. Namun setelah menyadari bahwa istri dan anaknya adalah prioritas utama, maka keesokan harinya Gamilo menyerahkan diri kepada pihak polisi. Kepergian Gamilo membawa duka bagi keluarga dan masyarakat di desa tersebut. Beberapa hari kemudian acara pencarian jodoh kembali dilakukan dan kali ini untuk Faisi, putra bungsu Pak Davud. Sama dengan Jalal, Faisi juga memberikan kriteria untuk calon istrinya, di mana ia menginginkan seorang wanita dengan mata berwarna biru. Ketika sampai di sebuah rumah seorang gadis, ujian hanya dilakukan di tahap awal karena wanita tersebut tidak bisa menyebutkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Alhasil lamaran itu pun ditolak. Kemudian mereka menemukan seorang gadis dengan mata yang unik dan paham Al-Quran serta pandai memasak. Meskipun tidak bisa berjalan di atas tali, mereka merasa itu bukanlah sebuah masalah. Kini giliran keluarga dari pihak perempuan yang menanyakan sosok Faisi. Seperti biasa, mereka langsung membusungkan dada dan menceritakan kelebihan-kelebihan Faisi. Singkat cerita, pernikahan Faisi dengan gadis pilihan ibunya pun dimulai. Setelah beberapa ritual dilakukan, mereka lalu diberikan kesempatan untuk bertemu secara pribadi. Ketika Faisi membuka penutup wajah wanita itu, ia sangat kecewa karena tidak sesuai kriteria yang dia inginkan. Namun Faisi justru ingin segera bercocok tanam. Setelah pernikahan Faisi, keluarga Pak Davud berangkat ke pengadilan untuk mengikuti sidang kasus pembunuhan yang dilakukan Gamilo. Dalam sidang itu, Gamilo divonis 24 tahun penjara. Akan tetapi karena ada beberapa alasan yang mendasar, maka hakim memberikan keringanan dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Ketika mereka berada di luar, Pak Davud melihat sosok seorang pria yang keberadaannya patut dicurigakan. Dan benar saja sesaat kemudian pria itu ingin menembak Pak Isa yang barusan keluar dari penjara. Namun dengan cepat Pak Davud memukul tangan si pemegang pistol sehingga Pak Isa terselamatkan. Sontak saja Pak Isa lalu menghampiri Pak Davud untuk mengucapkan terima kasih. Bahkan ia berjanji apapun yang diminta Pak Davud akan ia penuhi. Namun Pak Davud menolak sembari memintanya pulang. Akan tetapi Pak Isa yang berhutang nyawa kembali menemui Pak Davud. Ia bertanya, apakah Anda mempunyai anak laki-laki yang belum menikah? Dan jika ada, maka aku ingin ia menikah dengan anak perempuanku. Kata Pak Davud, sampai saat ini hanya ada satu anak laki-lakinya yang belum menikah karena cacat fisik. Namun Pak Isa berjanji bahwa mulai hari ini putriku menjadi milikmu. Tidak masalah bagiku kalau hanya cacat fisik, yang penting bukan hatinya. Sampai di desa, Pak Davud langsung menemui Aziz yang pada saat itu sedang memberi minum kudanya. Dengan penuh haru Pak Davud berkata bahwa Aziz akan segera menikah karena ia telah menemukan sosok seorang gadis untuknya. Mendengar itu Aziz langsung menangis dalam pelukan ayahnya. Kemudian mereka menuju ke rumah gadis yang dimaksud. Namun kali ini mereka tidak mengetes calon pengantin wanita seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya karena Ibu Aziz sadar betul akan kekurangan putranya. Kedatangan mereka hanya untuk berkenalan dengan keluarga Pak Isa. Tak berselang lama datanglah seorang wanita cantik dan anggun. Wanita itu bernama Miss Gin yang terlihat sangat sempurna. Sontak saja Ibu Aziz tak kuasa menahan haru serentak gugup melihat Miss Gin yang tak ada kekurangan dalam dirinya. Gadis berambut panjang itu sangat mahir dalam melafalkan surat Al-Baqarah dan pandai memasak. Di saat keluarga dari pihak keluarga bertanya sosok pria yang akan dijodohkan, semua mereka langsung menangis karena memang tak ada yang bisa dibanggakan dalam dirinya Aziz. Meskipun begitu, lamaran tetap diterima mengingat janji Pak Isa kepada Pak Davud. Di hari yang telah ditentukan, Miss Gin bersama rombongan diantar untuk melihat sosok Aziz. Keluarga Miss Gin yang sudah mengetahui siapa itu Aziz coba menghibur putri mereka agar bisa menerima apapun, karena mereka meyakini bahwa ini semua merupakan kehendak Tuhan. Sedangkan Aziz terlihat sangat bahagia karena tak menyangka ia akan segera menikah. Kemudian Aziz diperkenankan masuk menemui calon istrinya.
Dan ketika melihat Miskin, inilah yang terjadi. Walaupun dengan tangis, Miskin tetap menerima Aziz apa adanya. Miskin menjalankan tugasnya sebagai istri dengan menyuap dan memandikan Aziz, serta menyiapkan segala yang dibutuhkan Aziz. Perlahan benih-benih cinta mulai tumbuh dalam hatinya, dan dengan sangat meyakinkan, Miskin mengatakan kepada ibu mertuanya bahwa mulai sekarang mereka tak perlu khawatir, karena Aziz adalah suaminya dan calon ayah dari anak-anak mereka kelak. Sementara itu, kepribadian Aziz perlahan mulai berubah, dan Mahir sangat bangga padanya. Aziz, Aziz. Sampai di suatu kesempatan, cobaan keutuhan rumah tangga Aziz mulai terjadi, di mana para tetangga membicarakan sosok Miskin yang semestinya tak pantas mendapat suami seperti Aziz. Bahkan mereka mempermalukan Miskin dan keluarganya yang tak bisa memilih pria sepadan dengan dirinya. Mendengar itu, Miskin menjadi sakit hati lalu pergi dari situ. Aziz yang mendengar itu sangat terpukul ketika melihat istrinya menangis. Namun karena tak bisa berbicara, Aziz coba menguatkan istrinya dengan caranya sendiri. Akan tetapi perlakuan tetangga kepada Miskin semakin tak terkendali yang membuat Aziz menjadi marah. Sementara itu, Miskin yang sudah di puncak kesabaran memilih pulang menemui ibu mertuanya. Di hadapan ibu, Miskin menceritakan perlakuan para tetangga terhadap dirinya. Sementara itu, Aziz yang merasa dirinya sebagai suami yang tak berguna memutuskan pergi dengan kudanya menuju ke sebuah tebing. Ternyata Aziz berniat bundir lantaran ia berpikir kalau hidupnya hanya membuat istrinya menderita. Di sisi lain, keberadaan Aziz diketahui oleh Mahir, dan dengan tenang Mahir coba menenangkan Aziz serta mengajaknya pulang. Di dalam kelas, Mahir meminta Aziz menuliskan segala kepedihan hati yang ingin ia ungkapkan. Di malam itu, entah apa yang mereka bicarakan, Mahir membuat sebuah keputusan untuk meninggalkan desa secara diam-diam. Sebelum mereka pergi, Aziz menyempatkan diri untuk menatap keluarganya yang sedang tidur sebagai tanda perpisahan. Keesokan hari, mereka semua yang tak lagi melihat Aziz dan istrinya merasa sangat panik. Namun ternyata Aziz meninggalkan sepucuk surat untuk keluarganya. Dari surat itu, Aziz meminta maaf karena selama ini ia hanya menyusahkan keluarganya. Ucapan terima kasih pun ia panjatkan atas cinta dan kasih sayang yang telah ia terima. Namun ia merasa keputusan untuk pergi bukan untuk dirinya, melainkan untuk sang istri yang ia cintai. Dan Aziz pun berjanji suatu saat nanti dia akan kembali ke desa. Hari berganti hari dan bulan terus berlalu. Sampai di suatu kesempatan anak-anak mengikuti ujian akhir sekolah. Dan itu artinya tugas Mahir sebagai guru telah berakhir dan akan kembali ke kota. Sebelum pergi, Mahir berpamitan dengan warga desa dan anak-anak. Ia berharap anak-anak terus melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan kembali untuk mengabdikan diri di desa. Di kesempatan itu juga Mahir menyerahkan rapor Aziz kepada Pak Dafud, dan dengan berat hati ia pamit pergi. 7 tahun kemudian terlihat desa yang dahulunya terpencil kini sudah berkembang sangat pesat, di mana akses jalan, aliran listrik dan saluran air sudah mereka nikmati. Di suatu waktu ketika ada beberapa orang sedang menikmati musik di dekat lapangan, dari kejauhan terlihat sebuah mobil yang datang perlahan menghampiri mereka. Dan ternyata mereka adalah Mahir dan istrinya. Melihat itu Pak Dafud sangat bahagia, begitu juga dengan warga desa. Di saat itu juga Mahir memanggil seorang anak dan langsung disusul seorang pria dewasa. Ternyata pria itu adalah Aziz yang kini telah berubah. Ia kini telah memiliki seorang anak buah cinta bersama Miskin istrinya. Sontak saja Pak Dafud seakan tak percaya melihat putranya kini sudah berjalan tegap dan bisa berbicara. Sambil menangis menatap sang istri, Aziz selalu berkata bahwa kekuatan cinta lebih besar dari segalanya, dan hanya cinta yang mampu merubah semua kemustahilan. Dan cinta itu ia rasakan dari sosok seorang istri yang mencintainya dari segala kekurangannya. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Sekian dan terima kasih.